Hai, assalamualaikum, welcome to my channel. Untuk yang kesekian kali, aku mau ngucapin makasih untuk kalian yang selalu dukung channel YouTube aku. Pokoknya yang selalu nontonin video aku, sampai semangat untuk komen-komen video aku makasih banget ya. Dan mohon maaf kalau aku kadang balas komennya itu telat, karena ya itulah kesibukan aku tuh bukan cuma di YouTube aja ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga muda. Masih terhitung muda ya teman-teman. Dan aku mempunyai satu orang anak dan aku masih keluarga kecil. Di sini aku ngontrak dan semoga semua kegiatan aku itu bisa menginspirasi kalian. Pokoknya ambil baiknya dan buang buruknya. Oke teman-teman, kalian apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jadi, aku di video kali ini mau cerita apa ya? Aku mau cerita deh pengalaman aku sebelum aku menikah. Dulu aku tuh belum kenal YouTube ya teman-teman. Aku tuh lulus sekolah SMK itu sekitar tahun 2016 atau 2017 gitu ya teman-teman. Setelah lulus nih baru nerima surat kelulusan, belum deh, aku langsung ngelamar-lamar kerja gitu teman-teman. Karena gak tahu kenapa ya, kayak pikiran aku mungkin lebih dewasa aja ya, walaupun aku umurnya baru berapa gitu. Nah udah selesai itu, aku udah nerima surat kelulusan gitu. Aku dulu pernah teman-teman ngelamar-lamar kerja gitu di PT besar, karena kebetulan tempat tinggal aku tuh deket dengan Cikarang ya teman-teman. Kalian tahu nggak Cikarang? Pasti tahu ya. Jadi di sana aku ngelamar-lamar kerja itu dengan cara diposin, di email dan lain sebagainya. Aku tuh dulu rajin sih untuk ngelamar kerja kayak gitu. Tapi aku di sana selalu ditolak, itu selalu gagal karena tinggi badan aku teman-teman. Karena persyaratan untuk kerja di PT itu minimal 155 gitu ya, dan aku cuma ada 149 tinggi aku tuh teman-teman. Tapi dibalik semua itu aku tetap belajar untuk berbaik sangka sama rencana Allah, karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita doakan, kalau emang belum waktunya, kita harus berbaik sangka aja gitu sama rencana Allah. Pasti rencana Allah itu lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Setelah berusaha dan berdoa, tapi aku nggak dapet juga, aku akhirnya karena aku masih muda dulu ya, aku jadi belum kepikiran untuk nikah. Dulu aku tuh banyak kerjanya itu teman-teman di toko baju, dari mulai aku kerja di pasar gitu, jagain toko orang, sampai aku kerja di brand fashion muslim yang besar kayak gitu. Jadi aku tuh banyak pengalaman dagang kayak gitu teman-teman. Dari aku dulu belajar belum bisa apa-apa sampai aku pinter dagang. Jadi dulu aku tuh dari mulai dagang pakaian orang besar gitu, pakaian wanita. Aku pernah jaga toko baby shop gitu, perlengkapan bayi. Aku pernah jualan baju tidur. Aku pernah di Mejora. Kalian tahu nggak ya, Mejora itu brand fashion muslim dan brand fashion muslim lainnya. Dari mulai jualan kerudung dan lain sebagainya. Pokoknya aku banyak di jualan kayak gitu ya teman-teman. Pengalaman aku, pokoknya aku jadinya kalau kemana-mana gitu ya, misalkan ada toko baju atau toko kerudung, aku tuh selalu berharap dan berdoa semoga suatu saat aku punya modal dan aku bisa gunain ilmu aku bisa jualan sendiri dengan modal aku sendiri dan aku yang jadi bosnya. Karena selama ini aku cuma jadi karyawan gitu ya teman-teman. Ya walaupun dulu tuh gajinya nggak besar-besar banget, cukup untuk hidup aku aja dan sedikit-sedikit belanja, tapi di sana tuh ilmunya banyak banget sih teman-teman. Mungkin nggak semua orang bisa dapat ilmu kayak gitu ya. Nah setelah itu aku sampai nikah sih enggak, aku juga pernah dikerja di bank gitu teman-teman. Itu cuma setengah tahunan kurang lebih, dan setelah itu aku memutuskan untuk keluar, sampai akhirnya aku kerja lagi di toko baju kayak gitu. Dulu aku tuh pernah kerja di toko-toko baju itu di pasar Cakung ya teman-teman, yang deket kawasan gitu.
Aku juga pernah kerja di brand-brand itu fashion muslim itu di daerah Bekasi, ya Bekasi gitu teman-teman. Nah, sampai akhirnya aku memutuskan untuk menikah dan emang jodohnya aja kali ya teman-teman, waktunya di saat itu. Akhirnya aku menikah itu dengan suami aku yang sekarang. Nah, setelah itu aku baru mengenal henna teman-teman. Jadi aku pernah ngehenna ya teman-teman. Henna pengantin gitu. Sebenarnya aku tuh alhamdulillah bisa ada ilmu tentang itu. Dan itu aku belajar sendiri. Belajar tuh nggak lama teman-teman. Mungkin karena emang udah rezeki ya. Jadi udah beberapa kali aku tuh ngehenna pengantin dan itu uangnya lumayan sih teman-teman, upahnya gitu ya. Untuk satu kali aja itu bisa 250 untuk satu orang kayak gitu. Nah, waktu itu aku tuh masih di kampung, jadi aku masih bisa promo-promo henna gitu, dan itu lumayan cepet sih teman-teman aku walaupun masih pemula kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh hamil dan suami aku kerjanya di daerah Cikarang gitu. Ya udah deh, akhirnya aku ikut suami aku. Dan ya udah deh, aku berhenti dulu terpaksa ngehenanya. Tapi kadang-kadang kalau ada job henna aku balik kampung dulu untuk ngehenna kayak gitu. Tapi karena capek ya udah deh aku off aja dulu, akhirnya keterusan deh sampai sekarang karena sekarang tuh kebanyakan tinggalnya di kampung orang dan anak aku tuh masih kecil nggak bisa ditinggal-tinggal. Jadi ya udah deh, semoga suatu saat aku juga bisa ngembangin apa ya, hobi ngehenna aku. Udah gitu, setelah cerita ngehenna aku juga pernah teman-teman itu bikin apa ya, kayak buket bunga, terus jam dinding, itu semuanya dari panel gitu teman-teman. Mungkin kalian, sebagian dari kalian tahu ya. Dan di situ tuh banyak yang pesen juga teman-teman. Aku tuh walaupun bikin sendiri selama hamil, walaupun ada banyak orang sebagian yang bilang hamil tuh nggak boleh jahit tangan, tapi dulu aku tuh alhamdulillah karena aku yakin ya, yang ngasih penyakit atau ngasih apapun itu Allah. Jadi aku yakin aja karena dulu aku tuh hobi, ya udah deh aku ngejahit-jahit aja. Dan satu barang itu misalkan aku bikin jam itu bisa 65.000 kayak gitu teman-teman. Jadi lumayan banget hasilnya. Dari hobi-hobi aku ya, daripada dulu kan aku belum punya anak, belum sibuk juga gitu ya teman-teman. Nah, sampai akhirnya aku lahiran, udah 9 bulan, aku off lagi untuk open ordernya gitu. Aku nggak bikin lagi, padahal tuh udah banyak banget yang mesen. Tapi yaudah deh, aku off aja. Akhirnya aku menganggur. Sampai aku lahiran, tapi pas lahiran itu Allah ngasih ujian aku dengan sakit-sakitan. Pokoknya dari aku sebelum lahiran sampai aku udah setelah lahiran gitu, sampai ASI 4 bulan itu baru aku bawa ke kontrakan. Nah, setelah dikontrakan itu, setelah aku bawa anak aku kontrakan itu baru Allah mungkin ya karena segala sesuatunya itu Allah pasti ya. Jadi kita tuh ada ide gitu teman-teman untuk bikin YouTube. Gak tahu kenapa, jadi pas pulang-pulang tiba-tiba suami aku tuh kayak nunjukin, ayo kita bikin YouTube aja gitu. Padahal aku tuh dulu nggak tahu gitu YouTube itu untuk apa, terus nanti aku mau upload apa, terus tapi ya karena mungkin aku tuh emang ada seni gitu ya untuk di sana. Jadi aku tuh dari zaman sekolah tuh suka sama gambar-gambar, pokoknya yang tentang seni-seni kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan sendirinya itu mengalir aja sampai sekarang. Jadi itu awal mulanya aku bikin YouTube. Aku udah pernah cerita, jadi awal-awal tuh aku nggak tahu mau bikin YouTube itu, channel itu tentang apa gitu kan, sementara kita tuh harus punya tema ya. Sampai akhirnya aku tuh pas banyak penonton itu setelah aku bikin YouTube tentang beres-beres, tentang kayak gini lah ya teman-teman. Mungkin itu emang kegiatan ibu rumah tangga, itu kegiatan aku juga. Jadi Allah ngizininnya aku bikin channel tentang beres-beres kayak gitu. Aku pernah juga tutorial make up, terus tutorial lainnya, tapi itu tuh nggak laku teman-teman. Alhamdulillah, jadi aku konsisten untuk bikin YouTube tentang beres-beres dan semoga channel aku makin berkembang ke depannya.
Aku juga lagi sering share nih teman-teman di Instagram, jadi tolong ya bantu follow Instagram aku di Enji atau Ajija Latif YouTube. Pokoknya apapun usahanya, selagi kita sungguh-sungguh, selagi kita berdoa, insya Allah nanti akan ada hasilnya, walaupun awalnya mungkin kecil dulu ya teman-teman. Karena proses tuh buat sukses tuh nggak ada yang instan ya, nggak sih? Dan udah deh, ceritanya gitu aja dulu ya. Untuk selanjutnya mau aku ceritain apa nih, atau kalian mau aku bikin konten apa? Sambil beres-beres, sambil cerita, jangan lupa komen di bawah. Udah selesai banget ceritanya, panjang banget ya teman-teman. Sekarang aku udah di video lagi, dan ini aku udah selesai mandiin anak aku karena udah sore. Terus anak aku tuh sebenarnya umurnya baru 2 tahun sih, nanti tanggal 10 Juli gitu. Tapi ini kayaknya badannya udah gede banget teman-teman. Jadi kayak kurang pantas gitu ya dipakein baju kayak gini, ya nggak sih? Dan ini udah rapi. Terus dia mintanya digendong-gendong kayak gini, padahal ibunya kecil, anaknya udah mulai besar ya teman-teman. Nah ini anak aku langsung nyusu dan aku udah selesai, alhamdulillah. Udah selesai semuanya, sekarang udah malam hari, jadi aku mau temenin suami aku untuk pangkas rambut. Ini tuh pangkas rambutnya di tempat yang berbeda, nggak di tempat biasanya, tapi ya suami aku tuh entah kenapa ya, jadi pangkas rambutnya tuh muter-muter beda-beda orang gitu. Ini tuh di kampung Pucung apa ya, Pucung Cikampek itu. Kalian ada yang tinggal di sini juga? Jangan lupa komen di bawah. Dan tadi pas pangkas rambut suami aku, jadi anak aku tuh seperti biasa ya, dia tuh nangis dulu karena takut mungkin ya ayahnya itu diapa-apain. Padahal udah biasa ikut-ikutan gitu teman-teman. Dan ternyata videonya udah selesai gitu aja, cepet banget ya teman-teman. Insya Allah aku bikin durasi yang lebih lama lagi. Oke, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.